Kami tidak ada. Kami ingin bahwa setiap yang masuk ke Cisayong mematuhi aturan kenegaraan dan menghargai adat istiadat setempat, khususnya kami-kami yang ada di sini. Kami, alim ulama pimpinan pondok pesantren Ormas Islam tokoh masyarakat Kecamatan Sayong, Kabupaten Tasikmalaya, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut: menentang segala akidah yang keluar dari tauhid Islamiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menghimbau kepada kelompok-kelompok radikalisme Salafi, Wahabi, dan Syiah yang mengaku jemaah Ahlus Sunnah wal Jamaah namun memiliki pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis serta jauh daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergabung dalam thariqah yang menjunjung tinggi Al-Quran dan hadis yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta memohon selama belum diadakannya musyawarah tersebut, Bapak Bupati untuk berkenan menutup segala aktivitas di lokasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Hot isu kali ini menarik banget saudara-saudara. Menarik banget karena ini lagi-lagi Salafi yang didemo, lagi-lagi Salafi yang didemo. Dari Madura sekarang itu ke Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Kita tahu bahwa yang disebut Salafi, Wahabi versi mereka itu adalah pengagum sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi ini peristiwa sehari yang lalu ya, peristiwa kemarin istilahnya, yang menimpa pemahaman salaf di Cisayong gara-gara mendirikan masjid yang konon katanya majelis ulama tidak diajak rembuk. Tapi seharusnya majelis ulama ya di tengah-tengah, tidak memihak gitu. Majelis ulama itu harus benar-benar menjadi majelis ulama. Karena saya juga adalah dai standarisasi Majelis Ulama Indonesia Pusat. Wajib saya memberikan nasihat. Posisinya Majelis Ulama itu di tengah, tidak memihak kepada siapapun. Ya. Jadi posisinya Majelis Ulama itu di tengah-tengah, tidak memihak kepada siapapun, golongan manapun. Kecuali kalau Majelis Ulama ikut-ikutan misalnya menghukumi Salafi sesat seperti warga setempat. Itu salah. Karena melihat dari pernyataan mereka, Wahabi Salafi ini adalah dikatakan radikal oleh mereka ini. Dalam demonya itu dia katakan bahwa Salafi paham radikal. Apa tidak lebih radikal mereka? Dengan membubarkan misalnya menutup akses masjid itu, apa tidak lebih radikal mereka? Mereka itu lebih radikal. Jadi di sini sebenarnya misunderstanding di dalam memahami kelompok lain, apalagi kemudian dikait-kaitkan dengan Syiah. Apa hubungannya Salafi Wahabi dengan Syiah? Karena saya juga adalah pakar Syiah. Saya mengerti Syiah. Saya paham Syiah itu siapa. Saya menguasai kitab Syiah. Mengapa kemudian dibandingkan dengan Salafi? Wong Salafi itu menjalankan Quran, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnah-sunnah sahabat Rasulullah. Mengapa kemudian dikatakan paham radikal? Di mana letak radikalnya? Apakah bukan yang membubarkan Salafi itu yang radikal? Seharusnya itu yang dijadikan parameter. Tidak mudahlah
kemudian memberikan statement radikal kepada kelompok lain, sedangkan perbuatannya lebih radikal. Jadi jangan hanya orang lain yang dituduh radikal. Anda itu sholat di Mekah. Kalau kalian sholat di Mekah, misalnya di Mekah punya keputusan seperti itu, misalnya, tapi orang-orang Salafi tidak sekeji itu. Kalau keji mau ditutup saja Mekah itu, biar kalian tidak ke Mekah, kan begitu. Tapi kenyataannya, siapa yang lebih toleransi? Kalian atau Wahabi itu yang di Mekah? Coba, siapa yang lebih toleransi? Jadi di situ kita berpikir, jangan sedikit-sedikit Salafi Wahabi sesat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya ingin tahu gitu. Jadi seolah-olah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya milik kalian. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adanya di zaman para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada di zaman para tabi'in. Bandingkan saja ajaran Anda dengan ajaran Ahlus Sunnah masa dahulu kala. Kalau mau main klaim ya semua bisa, saya juga bisa mengklaim, Anda bisa mengklaim, Anda juga mengklaim. Buktikan bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Begitu itu lebih baik. Ya, kalau kita ingin macam begitu main keras-kerasan itu. Sebentar-sebentar radikal, sebentar radikal. Apa buktinya kalau radikal? Apakah harta kalian dirampas oleh Salafi? Coba perhatikan dengan baik-baik itu. Fatwa-fatwa yang terjadi di kalangan semua yang ngamuk di Indonesia ini. Demo demi demo berjilid-jilid anti Salafi itu dari kalian. Siapa coba yang radikal? Anda berkedok dengan anti radikal untuk menumpas orang lain radikal dengan perbuatan radikal Anda. Apa bedanya? Kalau memang benar tuduhan Anda itu. Gampang kan? Jadi majelis ulama, mohon kepada majelis ulama berada di tengah-tengah, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri. Jadi tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri, di tengah-tengah. Pertemukan, jangan selalu merasa perlu dilaporkan dan sebagainya. Tidak diajak rembuk. Seorang dai di majelis ulama itu harus turun menyelesaikan masalah, bukan minta mau dihormati, bukan. Menyelesaikan masalah itu lebih baik. Jadi di situ kalau kita mau berbicara radikal, siapa sebenarnya yang radikal? Yang membubarkan masjid atau orang yang dibubarkan itu? Kalau hanya masalah perbedaan paham, jangan diangkat, diungkit-ungkit kemudian Wahabi sesat, Wahabi sesat. Sementara yang diikuti, yang menyesatkan orang-orang itu juga gitu. Coba kalau misalnya di Arab Saudi seperti itu, ditunjukkan sikapnya kepada Indonesia yang bilang radikal-radikal, pasti kalian juga seperti itu, nyinyir nantinya itu. Wah, Mekah ditutup, makin menjadi-jadi. Siapa sebenarnya ini? Ini mirip-mirip Syiah. Paling benci di dunia ini terhadap Wahabi itu Syiah. Paling benci. Kitab-kitab ditulis oleh tokoh-tokoh Syiah dari berbagai latar belakang di Iran itu untuk membenci Wahabi. Termasuk ada buku rujukan Syiah yang dipakai oleh orang-orang yang ngaku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada itu. Itu seperti yang dikutip oleh Idrus Ramli berkaitan dengan Wahabi dan Syiah katanya. Wahabi dan Syiah itu bagaikan tai unta dibelah dua. Ternyata yang dibaca, yang setelah dibaca dengan hati-hati, yang dimaksud bukan Wahabi Syiah, Nasibi. Nasibi itu tahu kalian apa? Nasibi ini golongan para sahabat Nabi yang dimaki-maki oleh mereka. Dirubah oleh Idrus Ramli, Nasibi menjadi Wahabi. Merubah-rubah kalimat Idrus Ramli itu. Jadi sebenarnya disinilah letak
misunderstanding. Orang yang mengklaim paling benar bisa dibuktikan di sini. Siapa sebenarnya? Kalau memang merasa benar, ngapain kalau saya benar itu kemudian saya merasa terpukul? Mau orang 1.000.000 orang, 1.000 orang mengatakan saya salah, biarkan saja. Itu kalau prinsip saya sebagai seorang yang benar. Saya nggak peduli siapapun. Ketika saya berprinsip ini benar misalnya. Bukan kemudian, oh ini kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kerjanya misalnya selalu menutup masjid. Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mana itu? Apakah di dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah masjid itu harus ditutup berdasarkan apa? Hukumnya apa gitu? Saya ingin tahu kepada yang menutup-nutup masjid ini. Hukumnya apa coba? Ini Republik Indonesia. Di sini saja agama-agama seperti Hindu, seperti Kristen, seperti Katolik, Protestan, dan agama-agama lainnya, bahkan juga Yahudi sudah masuk di Indonesia, bisa hidup kok. Lah kemudian paham Wahabi Anda singkirkan dengan alasan Anda itu nggak masuk akal. Di mana letak toleransi Anda itu? Yang teriak-teriak toleransi itu di mana? Jadi hanya toleransinya buat orang-orang yang sama dengan Anda. Kalau yang tidak sama dibubarkan begitu. Atas dasar pertimbangan Anda bahwa mereka itu radikal. Lalu dikait-kaitkan dengan membaca makam radikal. Sejak kapan disebut radikal? Setahu saya ini senior. Tahu perkembangan ya. Usia saya cukup lah untuk mengarungi perbedaan di Indonesia. Hampir 60 tahun. Dilihat dari awal adanya dari kalangan ustadz Salafi, senior Salafi, dari zamannya Ja'far Umar Talib, di zamannya Abdul Qadir Yazid Jawas, di zamannya Abdul Hakim Amir Abdad, di zamannya semua mereka itu anti teroris, malah banyak membantu kepolisian. Mengapa tiba-tiba Anda tuduh radikal dari mana? Toh orang-orang yang di luar mereka ini yang ngaku-ngaku Wahabi kemudian ditahan atas tuduhan teroris, tanya apakah kenal dengan tokoh-tokoh Salafi itu yang mengajarkan perdamaian? Harusnya tanya loh kepada Yazid, harusnya tanya dong. Saya tahu Yazid itu seorang penterjemah. Mengenal Yazid sebaik-baiknya, bahasa Arabnya sangat baik. Kenapa? Kalau memang Anda punya kemampuan, datangi saja ke sana itu. Abdul Hakim Amir Abdad itu sangat baik bahasa Arabnya. Ajak saja berbicara. Kenapa harus teriak-teriak kalau memang Anda itu orang hebat? Jadi kalau memang Anda merasa benar, tidak perlu sakit hati lah. Kecuali kalau Anda merasa tidak benar. Perbedaan di Indonesia itu dijamin oleh undang-undang. Pasal 1 dan 2, ayat 29, itu jelas sekali. Jadi mereka bisa menjalankan sesuai dengan keyakinan. Lah ketika mereka berbicara Anda tersinggung. Kalau perlu singgung juga, mereka nggak perlu sakit hati. Ini baru namanya Pancasilais, NKRI. Mana letak NKRI-nya ketika Anda itu menutup akses kepada kelompok yang berbeda tadi itu? Di mana letak NKRI-nya? Di mana letak Pancasilanya kalian itu? Ketika kalian menutup akses orang lain, apakah kalian itu yang merasa Pancasilais? Di Indonesia itu ada ormas Muhammadiyah. Ada ormas Muhammadiyah. Sejak dahulu sampai detik ini aman-aman saja, tidak merasa terongrong oleh paham lain. Damai-damai saja. Sebenarnya siapa ini ya? Ada apa sebenarnya ini? Persis itu. Juga Bandung, perbedaannya tajam dengan paham adat. Al-Irsyad juga berbeda.
Tapi biasa-biasa saja, tidak ada permasalahan. Mengapa ketika Salafi berbeda dengan kalian, kemudian kalian sesat-sesatkan? Aduh, parah ini. Jadi menurut saya, kalau memang merasa benar dengan hujah kalian, seharusnya biarkan saja. Buktikan bahwa kelompok itu tidak bisa besar. Tidak sedikit loh kelompok-kelompok yang radikal sejak dahulu sampai sekarang dihabisi oleh pemerintah itu dalam rangka menyelamatkan negara. Dan buktinya tokoh-tokoh seperti Ustadz Yazid, seperti Abdul Hakim Amir Abdad, seperti Ustadz Firanda, dulu itu dipakai kepolisian, dan kepolisian aman-aman saja karena seluruh polisi dilarang memberontak kepada pemerintah itu. Itu sejak dulu saya kenal. Walaupun saya sendiri di Muhammadiyah, ini hanya nasihat kepada mereka yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan bertopeng Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk merusak persatuan dan kesatuan dengan tuduhan radikal kepada kelompok yang tidak disukainya. Itu sama saja. Sebenarnya yang radikal itu kalian nantinya. Yang membuat onar itu kalian artinya, bukan mereka. Wong mereka jalannya biasa-biasa aja kok kalian curigai yang macam-macam gitu. Kalau memang berani, nggak usah ajak debat saja, ajak diskusi. Mereka kenapa takut? Apa susahnya kalian tuh? Kalau memang berani, ajak diskusi saja mereka itu. Tak perlu kemudian mengatasnamakan radikal untuk menumpas mereka dengan alasan radikal. Jangan menjadi radik nakal lah kalian itu. Ini barangkali ya dari saya sekedar saran saja, nasihat mau'idatin hasanah. Bagaimana kita itu sebagai bangsa Indonesia benar-benar berada di bawah payung pasal 29 ayat 1 dan 2. Itu saja. Agama saja, agama yang berbeda-beda bisa hidup di Indonesia. Agama Kristen bisa hidup di Indonesia. Masa beda paham tidak boleh hidup di daerah Anda? Itu kan lucu. Anda samakan atau lebih parah dari agama-agama yang lain, paham yang disebut Salafi itu. Lucu. Yahudi di sini ada. Tionghoa ada di sini, yaitu agama apa namanya yang di kelenteng itu, semua ada di sini. Tapi bebas-bebas saja, tidak ada yang merusak, aman gitu. Kecuali kalau ingin memberikan tuduhan kepada orang, dilakukan berbagai macam cara supaya bergejolak itu. Nah, ketika sudah berbicara Salafi, Anda lebihkan dari kelompok-kelompok yang sangat berbeda tadi. Di mana letak Pancasilaisnya kalian itu yang ngaku-ngaku teriak-teriak Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil, marab, tiga persatuan Indonesia, banyak ya. 4 kemasyarakatan apa lupa sampai permusyawaratan ila akhir tuh. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Anda itu semuanya berada di payung itu, di bawah padi kapas bintang dan sebagainya itu. Pancasila. Kemudian lagi harus pakai undang-undang tadi kan, UUD 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Apa hasilnya Anda dengan pasal 21 dan 2? Di mana letak pri kemanusiaan Anda? Sedangkan kita harus berdampingan walaupun berbeda paham. Kalaupun misalnya terbukti Salafi di situ salah, ajak diskusi saja mereka. Membuktikan kepada mereka untuk mencabut kesalahannya itu. Kalau bisa dibuktikan. Bukan membubarkan. Membubarkan itu hal lain sudah. Artinya memang kalian itu ada pada posisi yang salah kalau membubarkan itu. Bukan posisi yang benar. Seorang demokrat, ya, maaf bukan Pak Demokratnya HAY ya. Seorang demokrat
jiwa yang demokrat itu terbuka kepada pendapat manapun. Itu demokrat. Apalagi hidup dakwah kalau landasan demokrasi dipakai, kecuali kalau kalian punya dasar-dasar di luar. Ini persis ya, persis di zamannya awal-awalnya Muhammadiyah dilarang ya. Itu saja dari saya, tidak mau panjang-panjang saya. Subhanakallahumma. Mudah-mudahan di di Cisayong itu, daerah Tasikmalaya, diberi rahmat oleh Allah, diamankan ya, dan umatnya benar-benar melahirkan sikap tepuk seliro yang tinggi. Kata orang Jawa, tepuk seliro itu saling asah, saling asih, saling aso, tidak terprovokasi oleh orang luar yang datang ke sana untuk mengacau balau gitu. Karena jangankan Anda di Malaysia saja diprovokasi oleh orang luar, kacau gitu. Ya. Apalagi cuma dekat-dekat di sini. Jadi ada orang jangan mau diadu domba, siapapun dia. Loh, mereka yang salafi itu bangsa Indonesia, bukan bangsa luar, bangsa Indonesia. Buktinya pada waktu datang di pengajian Bandung yang puluhan ribu orang membanjiri pengajiannya Ustadz Syafiq Basalama, semua orang Indonesia, tidak ada orang luar tuh. Dan ternyata pulang dengan damai, tidak arogan, tidak seperti tuduhan-tuduhan yang muncul dari Anda, radikal. Kalau memang dari pengajian itu radikal dari sana, ya dari mana itu, dari Bandung, dituduh radikal, ada benar-benar radikal, pengajiannya Ustadz Syafiq Basalama, begitu selesai mereka itu melemparkan bom di mana-mana itu. Faktanya sejak dahulu sampai sekarang Syafiq Basalama mengadakan pengajian, tidak ada bom yang dilakukan oleh salafi. Kecuali jika ada orang berusaha mengacau balau salafi dan menyamar salafi, kecuali itu, jika itu bisa terjadi gitu. Barangkali ini saja. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah timpakan musibah kepada agama kami ya Allah, baik dari luar ataupun dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.